Setelah qantarah barulah syurga dan neraka kalau dia tidak termasuk dari ashabul a'raf. Al-A'raf surat ke-7 dalam Al-Quran, sebuah tempat antara syurga dan neraka. Di situ Allah letakkan orang-orang yang amal kebaikan dan kejelekan itu setara beratnya, sama beratnya. Allah tidak langsung memasukkan mereka ke dalam syurga karena kejelekan mereka setara dengan kebaikan mereka, dan Allah juga tidak langsung memasukkan mereka ke dalam nerakanya karena kejelekan mereka yang seberat kebaikan mereka, sampai Allah menurunkan hukumnya yang maha adil kepada mereka. Apakah mereka dimaafkan kemudian langsung dimasukkan ke dalam syurga, ataukah mereka dibakar terlebih dahulu di dalam neraka Allah, setelah itu baru dimasukkan ke dalam syurga. Dan yang masuk ke dalam syurga tidak akan keluar selama-lamanya, sedangkan yang masuk ke dalam neraka terbagi menjadi dua. Yang pertama kafir, munafik, maka dia kekal selama-lamanya di dalamnya. Yang kedua, dia seorang muslim ketika di dunia tapi mati dalam keadaan Islamnya sudah batal karena melakukan pembatal-pembatal keislamannya, maka dia masuk ke dalam golongan pertama tadi. Yang kedua, ahli tauhid, dia tidak membawa dosa syirik, tetapi dosa maksiatnya belum diampuni oleh Allah, maka Allah akan membersihkan dia terlebih dahulu di dalam nerakanya sebelum Allah memasukkannya ke dalam syurga. Namun pertanyaannya jamaah, andai kata kita naudzubillah masuk dari golongan kedua, akankah kita mampu bertahan? Yang mana kata Nabi, inna ahwana ahli nari adzaban yaumal qiyamah la rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan fayaghli min hima dibagh. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya hari kiamat adalah seorang hamba yang diletakkan buah bara api di bawah kakinya, lantas meleleh dan mendidih otaknya. Itu penghuni neraka yang paling. Nabi sebutkan fayadhunnu annahu ashaddum adaba wa huwa ahwanuhum adab, sehingga dia mengira bahwa dirinya adalah penghuni yang paling keras siksaannya, padahal dia adalah orang yang paling ringan siksaannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Dan satu hari dalam neraka Allah paling pendeknya kal fi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun di dunia ini. Sebagian hari yang lainnya Allah katakan khamsina alfasana, seperti 50.000 tahun di dunia ini. Saking dahsyatnya azab Allah di hari kiamat, seorang anak rela menjadikan ibu dan bapaknya sebagai tebusan dari neraka Allah kalau itu bisa. Artinya kalau Allah menawarkan kepadanya, kamu bebas dari neraka dengan syarat ibu kandungmu, bapak kandungmu, istrimu, anakmu saya bakar sebagai penggantinya, kamu siap? Semua kita akan berkata siap ya Allah. Hal ini Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'arij, yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Allah katakan pada hari kiamat orang-orang yang banyak berbuat dosa, dia berangan-angan andai kata anak istrinya, orang tuanya, bapaknya, seluruh manusia di muka bumi bisa menjadi pengganti dia dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Dahsyatnya tsunami, dahsyatnya gempa, orang masih memikirkan mana ibu saya, mana bapak saya. Tapi di hari kiamat karena dahsyatnya neraka Allah, seorang rela ibunya menjadi tebusan dia dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu tidak akan bisa terjadi, tapi andai kata bisa, semua kita siap. Ya Allah, nu pertama maklum matang yang neraka yang penting lu selamat. Ya Allah, netut ya long matang, be netut long, netut anak long matang, be netut long. Saking dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala.